رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكاتبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله سيد البرية عليه السلام حضرة سلطان الأولياء والأعظم العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صحبه بن النقشبندي الإمام أحمد الغزالي الشيخ محمد ناوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن العالمي الحداد صاحب الراكب سيد الشيخ محمد سلمان سيد الشيخ أبو القاسم الجنيدي البغدادي سيد الشيخ البغدادي سيد الشيخ سر السقطي سيد الشيخ حبيبي العياني سيد الشيخ أبي يزيد المستوي شيخ أحمد فاضل شمس شيخ طلحة السابق شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا شيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح الرباني وأصولي بن فروعين وآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبو الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شارك هداية الله Bangku Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Wali Ibrahim, Syekh Jumadan Puro, Mbah Khalil Batalan, Mbah Daman Mbah Afad, Mbah Yusuf Kalialat, Mbah Asam Basam, Basam Basam, Mbah Asim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruat, Mbah Hasan Langit, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Puro, Sultan Hasan bin Bantar, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Sadri, Syekh Asnan Caringin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud
Sunan Ahmad Suci Syekh Abdul Muhyi Syekh Abdul Iman yang bersuara Raden Arya Wira Danudatar Syekh Abdul Jabbar Syekh Irom Bohar Asyik Tasawuf Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahili Awliya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir Guru Muhammad Bawir bin Ja'man Guru Mansur bin Mursol Raden Arya Pandangan Bakandung Raden Ibrahim Raden Sa'irin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyaikil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karam fi hadhihi wilayah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati mu'allif fi hadzal kitab anallahu al-karim yu'adhu bihi fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa asrafihi wa anwarihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati shifa wa sihah wa salam wa afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'i bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Lama. Lama. Layarnya nggak muncul.
Anu kali itu enggak diperbarui. Udah. Masih belum itu boleh, Pak? Loadingnya lama. Yang lain ketemu. Kemudian Jamal udah. Bang Wing. Bang Hendrik udah. Mas Wahyu. Bang Wata udah. Bang Adi, Kong, udah Kong. Bang Ridwan ketemu. Nasir udah. Tadi kan kayaknya ada raihan ya. Enggak ada. Bang Dika ketemu. Bang Rijal udah. Bang Sarik ketemu Bang Sarik. Banyak teman kita yang lagi kurang sehat ini. Bacanya yang pakai PDF nomornya 170 ya. Yang pakai cetakan kitab nomornya 41. Udah tuh itu, udah nomor udah, belum. Tuan laptop main punya. Oh, iya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 170, yang pakai cetakan kitab nomornya 41. Ibu-ibu belakang ketemu bacanya. Tadi kalau kelimana juga ada kopi, hilang kelimana. Belum kopi kayaknya. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi fid daraini amin. Fa'in qila fa'in akhadat dunyal halala li syahwatin fahal yakunu dzalika ma'siyatan wa hal yalzamu alaihi 'adabu wa halil akhdhu bil udhri fardun amla. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, fa'in akhadat dunyal halal li syahwatin fahal yakunu dzalika maksiyatan. Jika ada seseorang yang mencari harta yang halal dengan niat hanya untuk memenuhi keinginan syahwatnya, fahal yakunu dzalika maksiyatan, apakah yang demikian itu merupakan perbuatan maksiat? Wahal yalzamu alaihi adabu, apakah hal tersebut
membuat orang itu mendapatkan azab. Wa halil akhdhu bil udri fardun amla, apakah mencari harta yang halal ketika ada uzur hukumnya fardu atau tidak? Itu 3 pertanyaan. Kalau ada orang yang mencari harta yang halal dengan niat hanya untuk memenuhi keinginan syahwatnya, memenuhi keinginannya, apakah itu maksiat atau enggak? Kemudian kalau emang itu maksiat, dia dapat azab atau enggak? Yang 3 pertanyaannya, terus kalau begitu apakah mencari harta yang halal ketika ada uzur hukumnya fardu atau enggak? Tuh, pertanyaannya 3. Fa'lam anna dzalika fadilatun wa nusammihi khairan wa hasanatan wal amru bihi amru ta'dibin wal akhdhu bisyahwati akhdhu syarrin wa sayyi'atin wa nahyu anhu nahyu zajrin wa laisa dzalika bimaksiatin wala yakunu alaihi adzabun nari wa innama alaihil habsu wal hisabu wal laumu wat ta'yir. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, anna dzalika fadilatun, bahwasanya yang demikian itu merupakan hal yang istimewa. Wa nusammihi khairan wa hasanatan, dan kita sebut hal ini dengan sebutan baik dan hasanah. Mencari harta yang halal ketika ada uzur itu hal yang istimewa, dan sebutannya khair, kebaikan dan hasanah. Itu kan ada rehat, maksudnya disebut rehat. Wal amru bihi amru ta'dibin, dan perintah untuk mengambil harta yang halal ketika ada uzur amru ta'dibin, itu perintah dalam rangka mendidik. Jadi perintahnya bukan perintah lil wujub, bukan perintah untuk hal yang wajib, tapi perintah dalam rangka mendidik. Kemudian wal akhdhu bisyahwati akhdhu syarrin wa sayyi'atin, sedangkan mencari harta yang halal dengan niat hanya untuk memenuhi syahwatnya akhdhu syarrin wa sayyi'atin, itu merupakan perbuatan buruk dan sayyi'ah. Mencari harta yang halal hanya untuk memenuhi keinginan kita, itu merupakan keburukan dan sayyi'ah. Wan nahyu anhu nahyu zajrin, dan larangan dari mencari harta yang halal untuk memenuhi syahwat merupakan larangan
dalam rangka memberikan peringatan. Walaisa dzalika bimaksiatin, tapi bukan merupakan perbuatan maksiat. Apa itu? Jadi perintah untuk mencari harta yang halal dengan kondisi uzur itu namanya perintahnya mendidik agar kita beradab. Sedangkan larangan untuk mencari harta dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan kita, itu larangannya hanya memberikan peringatan. Jangan sampai kita tidak beradab, tapi bukan perbuatan maksiat. Begitu. Wala yakunu alaihi adzabun nar, dan tidak ada bagi orang yang mengerjakannya adzabun nari, siksaan di neraka. Dan tidak ada siksaan di neraka bagi orang yang mengerjakannya. Karena bukan maksiat, berarti dia juga nggak ada siksa. Apa? Rosari. Wa innama alaihil habsu, yang diterima orang seperti ini, orang yang mencari harta yang halal dengan niat hanya untuk memenuhi keinginannya, yang diterima hanyalah al-habsu, terpenjara. Wal hisabu, dan hisab. Wal laumu, dan cacian. Wat tahiru, dan makian. Emang sih kagak dihukum, kagak disiksa, cuma dicaci maki doang sama Allah. Gimana sih dikasih harta banyak-banyak buat menuhin syahwat sendiri doang, orang-orang kagak dipilih pisan, begitu doang. Awal bukan buat kita mah, kalau sama baba istilahnya, jangankan sampai dihukum, dah dibentak loh, kita mau udah merengket gitu. Ya Ustaz, bocah sekolah jangankan sampai disetrap, dibentak sama gurunya, gue ngelawan karena kalau bocah doang begitu, dibentak kok udah diem dia, kagak, jangankan sampai dihukum. Dan itu juga begini, disiksa sih kagak, di neraka kagak, cuma Allah dicaci doang, dimarahin doang. Bagaimana sih dikasih nikmat banyak-banyak, bukannya dibagi-bagi buat orang lain, ini buat diri sendiri doang. Kagak disiksa sih Allah, kagak. Ama dihisab dah. Itu kemarin nikmat yang dikasih dipakai buat apa aja, itu dihisab, ditanyain. Apa nih? Iya, kayak kita ada tadi misalkan bocah dikasih duit buat bayaran sekolah, atau kagak dipakai buat bayar sekolah, kan ditanyain. Emang kemarin duit yang dikasih buat apaan? Buat main PS ya, gitu. Disiksa sih kagak, cuma ditanyain doang. Bukan perbuatan maksiat dan tidak akan menerima siksaan, tapi yang diterima oleh orang-orang seperti ini hanyalah terpenjara, dihisab, dan mendapatkan caci maki dari buat kita mah itu udah hukuman juga udah. Ya. Di penjaranya artinya karena tadi dia dihisab, aturan mah kalau kagak dihisab udah buru-buru masuk surga, ini jadi ketahan dulu, dihisab dulu. Bang Haji maksudnya terpenjaranya begitu maksudnya. Aturan buru-buru masuk surga itu mah kagak, jadi dihisab dulu.
Orang-orang udah pada nikmat dan juga dia mau lagi ditanyain aja. Itu terpenjara juga namanya. Apa? Oh. Hah? Iya. Tetap aja kan buat kita mah gak enak juga. Fa'in kulta fama hadal habsu wal hisabul ladhi yalzamul abda. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, kalau memang tidak disiksa, terus yang dimaksud dengan terpenjara di sini dan dihisab di sini yang diterima oleh seseorang apa maksudnya? Kan nggak disiksa lah, terus ini hisab sama terpenjara apa? Makanya itu ya nanya. Fa'lam annal hisaba antus ala yaumal qiyamati amma da iktasabta wa fi mada anfaqta wa mada aradta bidzalik. Belum keluar juga gambarnya. Tahun 2023 ganti laptop. Sudah ketuaan ya laptopnya. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama annal hisaba, bahwasanya yang dimaksud dengan hisab antus ala yaumal qiyamati amma la iktasabta, bahwa kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti dari mana usaha yang kamu punya. Amma la iktasabta, dari mana kamu mendapatkan hartanya, dari mana modal usaha yang kamu punya, dari mana modal dagang yang kamu punya. Amma la iktasabta, ditanya tuh. Wa fi mada anfaqta, dan kemana kamu habiskan harta itu, dari mana dapatnya ditanya, dan kemana dihabisinnya ditanya. Gimana bro? Wa mada aradta bidzalika, lalu untuk apa niat kamu ketika menghabiskan harta kamu itu, untuk apa? Pertanyaan tiga tuh, dari mana dapatnya? Yang kedua, kemana dihabisinnya? Yang ketiga, niatan kita ketika menghabiskan harta itu untuk apa? Tahu itu? Jadi yang ditanya begini cuma orang-orang yang niat mencari hartanya hanya untuk memenuhi keinginan dirinya. Enggak semua. Kemudian kita tahu kan selama ini pokoknya harta kita yang kita punya ntar ditanya dari mana dapatnya, kemana dihabisinnya. Padahal enggak semua. Yang ditanya begini hanya orang-orang yang mencari hartanya dengan niat untuk memenuhi keinginan diri. Kalau kemarin niat cari hartanya buat ibadah mah nggak pakai tanya begini. Gimana Pak?
Wal habsu anil jannati muddatal hisabi bidzalika. Dan terpenjara yang dimaksud di sini yaitu tertahannya seseorang dari surga ketika dia mendapatkan hisab tentang yang demikian. Itu maksudnya itu. Terpenjaranya maksudnya gara-gara dia dihisab kan lama jadinya. Aturan bisa buru-buru masuk surga jadi ketahan. Fi arosotil qiyamah, baina ahwaliha wa makhawifiha uryana atshana wa kafa bidzalika baliyatan. Ketika terjadinya hari kiamat di antara huru-haranya wa makhawifiha dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang terdapat pada hari kiamat. Uryana sambil telanjang, atshana dan kehausan. Udah dihisab, kagak bisa buru-buru masuk surga, dihisabnya sambil telanjang, aus, mana matahari cuma sejengkal atau sesatiri, ada sejengkal. Wa kafa bidzalika baliyatan, segitu pun sudah cukup dianggap sebagai bala, sebagai siksaan. Tuh, buat orang yang beriman segitu aja kok udah masuk siksaan udah. Aturan udah lenggang-lenggang, lagi uncang-uncang kaki di surga sambil dilayani, ini mah kagak dulu, pasti ditanyain aja. Itu buat orang mukmin mah siksaan juga yang kayak gitu. Apa ya? Nah, jangan sampai kan ditanya, ini duit dari mana dapatnya? Boleh dagang ya Allah. Dagang modal dari mana? Boleh minjem, kan gitu. Udah dagang belum? Belum ya Allah, lupa gitu. Terus untungnya dikemanain? Saya kasih janda ya Allah. Hah? Iya, niatnya ngasih janda berapa? Buat nolongin janda apa gimana? Biar jandanya teman sama saya ya Allah. Gitu. Wa ma la aradta bidzalika, niatnya apa kamu habiskan harta itu? Nah, kalau niatnya ya karena janda, saya sedekah sama janda, nggak jadi masalah itu. Allah, ya, dipakai pisah dulu ya. Ditanya tuh, sampai kita ngasih orang niatannya buat apa? Ini kamu ngasih duit buat Ustadz, niatannya apa? Biar Ustadz gampang diatur ya Allah. Salah juga gitu niatannya. Wa ma la aradta bidzalika. Niatan kamu apa ketika ngasih? Santunan yatim niatnya apa? Biar nyongor ya Allah. Orang pas juga. Tanya. Awal. Dari mana dapatnya ditanya, udah dapat di kemana dihabisnya ditanya, niatannya ketika ngasih harta itu ke orang lain apa niatannya? Ditanya. Apa? Makanya ditanya juga ntar, kemana dia habisnya? Buat beli mobil ya Allah. Emang niatannya apa? Beli mobil biar kalau ngaji nggak kehujanan. Oh ya udah, lolos.
Tanya niatan. Mau parkir dan ribet ya Allah. Udah tuh. Wa kafa bidzalika baliyatan, segitu pun buat orang mukmin sudah cukup sebagai siksaan. Meskipun cuma ditanya begitu doang. Apa sih? Jangankan sampai disiksa, disetrap. Buat kita mah dibentak sama guru, kayak diperangutin guru, kayak bersiksaan. Gimana Bang Andi? Fa'in qila Fallahu subhanahu qad ahalla lana hadzal halala fallahu wa ta'yiru fi akhdihi limadha. Jika ada yang bertanya, Fallahu subhanahu qad ahalla lana hadzal halala, kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghalalkan hal ini buat kita. Falau wa ta'yiru fi akhdihi limadha, kok bisa ketika kita cari yang seperti ini, kita ambil yang seperti ini, kita malah menerima cacian dan makian? Kan udah dihalalkan, kok bisa kita tetap menerima cacian dan makian dari Allah? Namanya gue Bang Heri, pada kritis. Hah? Ya kayak Israel nanya lu, kayak Bani Israel. Apa itu? Fa'lam annal lauma wa ta'ira li tarkil adaba. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya cacian dan makian ini disebabkan karena orang itu meninggalkan adab. Kan adabnya ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, harta itu kita gunakan untuk ibadah, itu adabnya. Ketika harta yang kita miliki kita habiskan buat memenuhi keinginan diri kita, berarti kita sudah meninggalkan adab. Itu yang bikin kita mendapatkan cacian dan makian dari Allah. Gimana? Ya domelin, gimana sih? Dikasih nikmat banyak-banyak, orang mau bagi-bagi kayak bagaimana, jangan sendirian. Begitu itu. Dari rumah bawa suku, bawa kuaci, dan orang dirian dia bagi-bagi. Canda, belum canda. Apa aja, nambahin mau aja? Enggak. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Ini kalau ada harta kita mau pakai untuk pengajian dan juga untuk jalan-jalan gitu, gimana itu? Boleh nggak? Ya kan kemarin bahasannya Kiai. Ya boleh, jalan-jalan silakan aja. Punya kaki ini silakan. Cuma kan niatannya gitu. Ketika kita jalan-jalan itu apa niatan, nyenengin bini, nyenengin anak, enggak jadi masalah. Nyenengin bini ya sekali-sekali, enggak jadi masalah. Jalan-jalan. Jangan sampai bini romana dari mulai nikah kagak berdiajak jalan-jalan bisa. Jalan-jalan. Niatnya ibadah juga. Nyenengin bini kan, beliin emas ya belum mampu, kapan dulu itu jalan-jalan aja. Begitu ya. Apalagi kalau dipakai buat ngaji mah,
beli kacang rebus buat temen-temen yang ngaji, ntar apalagi gue cakep banget. Beli supro 2 bungkus buat ngaji, kurang 2 bungkus mah. Begitu Kiai, cakep itu malah. Kalau harta yang kita punya kita pakai buat ngaji, beli makanan buat orang yang ngaji, cakep itu beli kopinya. Apalagi yang ngaji dibagi duit mah cakep banget itu. Apaan kok? Yang bawa duit bang saya 10 juta buat ntar malam yang pada ngaji bagi-bagiin gitu. Kagak disuruh malah. Apa dong budi? Iya niatnya doang. Cari harta silahkan. Kan baru begitu dengar. Silahkan cari harta sebaik-baiknya. Cuma niatnya jangan sampai cuma buat memenuhi kepengenan kita doang. Niatin tuh, ketika kita nyari harta, niatin buat bekal kita ibadah. Yang kedua, agar kita bisa ngasih nafkah buat keluarga. Yang ketiga, agar kita bisa nolongin saudara, bisa bantuin tetangga. Itu niatnya. Kalau begitu mah cakep banget. Nggak bakal dihisap yang kayak begitu. Yang dihisap itu kalau niatnya ketika mencari harta cuma buat memenuhi kepengenan dirinya doang. Itu yang jadi masalah. Beli mobil cuma buat jalan-jalan doang, dipakai ke masjid kagak, dipakai ngaji kagak. Begitu Budi. Tadi annal lauma wa ta'ira li tarkil adab. Cacian dan makian ini diterima oleh orang itu karena dia meninggalkan adab. Begitu Kiai. Jadi gak jadi masalah. Niatnya jalan-jalan, mengajak keluarga, mengajak anak buat nyeneng-nyenengin istri sama anak. Tadi buat bekal ibadah, buat ngaji, buat ke masjid, gak jadi masalah. Begitu. Yang kayak gitu nggak bakal dihisab karena dia menerapkan adab. Yang mendapatkan cacian dan makian dan mendapatkan hisab kalau dia karena dia meninggalkan adab. Dikasih nikmat banyak-banyak oleh Allah, tapi dia habiskan buat memenuhi kepengenannya doang. Kaman ujlisa ala ma'idatil maliki fatarokal adaba fa innahu yu'ayyaru bidzalika wa yulamu wa in kana ta'amu lahu mubahan. Seperti orang yang duduk di depan hidangan yang disiapkan oleh raja, fatarokal adaba, kemudian dia meninggalkan adabnya. Fa innahu yu'ayyaru bidzalika wa yulam. Pasti orang seperti ini akan dicaci dan dimaki. Gimana sih di depan raja orang kagak ada adabnya bisa? Lagi makan bareng sama raja orang kagak ada adabnya bisa? Pasti dicaci. Wa in kana ta'amu lahu mubahan, sekalipun makanannya mubah, lah yang udah disiapin sama raja, disediakan. Cuma karena dia nggak ada adabnya, dia dicaci. Gimana? Ya kita juga begitu, dikasih harta banyak oleh Allah, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Kemudian kita habiskan buat diri kita sendiri, kagak mikirin orang lain bisa, lah dicaci.
Bagaimana sih? Meskipun harta itu halal, cuma karena kagak bagi-bagi itu. Apa Mas Bambang? Cari harta yang banyak, cari. Nggak jadi masalah, cuman niatnya aja dirubah. Niatnya kalau udah punya duit, kita jadikan bekal buat ibadah, biar bisa ngasih nafkah buat keluarga, biar bisa bantuin saudara, nolongin tetangga. Itu niatnya. Wal aslu fi hadzal babi anna Allah Ta'ala khalaqal 'abda li'ibadatihi wa huwa 'abdun lillahi ta'ala min kulli wajhin. Dasar dalam bab ini anallaha ta'ala khalaqal 'abda li'ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya ini, menciptakan orang-orang li'ibadatihi untuk beribadah kepadanya. Wa huwa 'abdun lillahi ta'ala min kulli wajhin, dan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam posisi, dari segala sisi. Dia dijadikan ustadz, ya hamba Allah. Dijadikan pedagang, ya hamba Allah. Dijadikan pengusaha, ya hamba Allah. Dijadikan orang kaya, ya hamba Allah. Pokoknya dari berbagai sisi, segala sisi kita ini, mau jadi apapun profesi kita, tetap kita ini hamba Allah. Ketika punya sesuatu, harusnya hal itu kita jadikan bekal buat ibadah. Abang, paham tuh bang? Jangan manyun aja. Rokoknya ada rokok. Kali manyun aja rokoknya habis. Fahakul 'abdi an ya'budallaha 'azza wa jalla min kulli wajhin yumkinuhu wa yaj'ala af'alahu kullaha ibadatan min ayyi wajhin amkanahu. Maka menjadi kewajiban bagi seseorang bahwa dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dari segala cara, dengan segala cara yumkinuhu, yang bisa dia lakukan. Makanya kan begitu. Yang punya ilmu dia sedekah dengan ilmunya, yang punya harta dia sedekah dengan hartanya, yang punya tenaga dia sedekah dengan tenaganya, yang nggak bisa ngapa-ngapain dia sedekah dengan diemnya. Dia nggak usah ngapain, jangan komentar dan diem aja gitu. Apa itu? Bantuin tenaga kagak, bantuin pikiran kagak, ngasih modal kagak, recokin dong misalnya. Apa ya? Dia sedekah dengan dirinya, udah diem aja dah, jangan recokin. Apa Ustaz? Bantuin pikiran kagak, harta kagak, tenaga kagak, recokin dong. Kewajiban bagi seseorang dia beribadah kepada Allah dengan segala cara yang dia bisa kerjakan. Wa yaj'ala af'alahu kullaha ibadatan min ayyi wajhin amkanahu, dan dia jadikan semua perbuatannya bernilai ibadah dengan cara apapun yang dia bisa. Karena emang kita perintahnya untuk ibadah, ya kita jadikan semua perbuatan kita bernilai ibadah.
Tadi tuh kita kerja. Gimana agar kerja kita bernilai ibadah? Ya udah kita niatkan agar ketika nanti mendapatkan hasil dari kerjaan kita, harta itu kita jadikan bekal beribadah, atau kita niatkan biar bisa ngasih nafkah buat keluarga. Itu pun jadinya kerjaan kita pun jadi bernilai ibadah. Makanya nggak bakal ada malesnya. Sayang kalau ibadah cuma dari jam 2 siang ke jam 4, sayang. Udah dari pagi ibadahnya gitu. Apa ya? Ya Bang Andi mau ngajar, ya niatin buat agar ngajar kita bernilai ibadah. Jadi nggak bagus itu ngajar. Kenapa kayak saya nggak datang dulu dah, libur dulu pakai fee. Saya nih jadi nggak ibadah kita. Apa kok? Betul. Kewajiban bagi seseorang dia beribadah kepada Allah dengan segala cara yang dia bisa, dan dia jadikan semua perbuatannya bernilai ibadah dengan cara apapun yang dia bisa. Apa Ustaz? Iya, itu salah paham. Itu sangkanya yang namanya ibadah sholat, puasa, itikaf di masjid. Bukan, padahal dengan kita kerja pun itu ibadah. Kalau niatnya tadi gitu Pak. Oh, ada remaja pengen nikah, niatnya agar agama saya sempurna, karena orang belum nikah agamanya baru setengah. Karena nikahnya diniatkan buat menyempurnakan agamanya, nikahnya ibadah. Biar kalau sholat nilainya berlipat ganda. Makanya nikahnya ibadah. Semua pokoknya, sampai kalau di dalam kitab Mukhtalah Hadis itu ada hadisnya. Rasulullah kagum dengan orang mukmin. Ajaban lil mukmin, inna kulla amrohu hasanatun. Karena orang mukmin itu semua aktivitasnya bernilai ibadah, bernilai ibadah. Sampai dia tidur pun nilainya ibadah. Habis maghrib sisa tidur doa bentaran biar kita ngaji seger. Karena tidurnya niatnya biar ngajinya seger, ibadah tuh. Bablasan. Apa? Apa? Iya, karena dikaitkan dengan ngaji biar ntar ngajinya seger, jadinya ibadah. Itu makanya Rasulullah begitu. Saya kagum dengan orang mukmin karena semua aktivitasnya bernilai baik, bernilai ibadah. Sampai dia buang air itu bernilai ibadah. Allah. Karena kotoran yang ditimbun di dalam perut ini bisa menjadi sumber penyakit, maka kita buang sumber penyakit itu. Menjaga diri dari penyakit merupakan perbuatan ibadah. Makanya dia buang air, nilainya ibadah. Allah, sampai nya ibadah. Bang Hendrik Budik, dia garuk biar nggak gatel, menghilangkan penyakit dari badan, nilainya ibadah. Kayak dia garuk pun jadi ibadah. Udah gegaruk aja terus. Apa?
begitu, semuanya beribadah, kudunya begitu. Jadi nggak ada kosongnya dari itu. Malam-malam bercanda sama bini, niatin karena memang mempergauli istri dengan baik, beritahu, jadinya ibadah. Ngelitikin bini pun ibadah. Pulang. Fa'in lam yaf'al dzalika wa atara syahwata nafsihi washtaghala bidzalika an ibadati rabbih ma'a tamakkunihi min dzalika min ghairi ta'adzurin wa daru khidmatin wa ibadatin la daru tana'umin wa la daru syahwatin ustuhiqqal lauma bidzalika wa tahhiru min sayyidi. Saya nyudut dulu ya. Fa'in lam yaf'al dzalika, jika dia tidak kerjakan yang demikian, wa atara syahwata nafsihi, dan dia lebih mementingkan keinginan dirinya, washtaghala bidzalika an ibadati rabbih, dan dia lebih sibuk dengan hal itu sehingga melupakan ibadah kepada Tuhannya, ma'atamakkunihi min dzalika min ghairi ta'adzurin, padahal dia bisa mengerjakan itu semua tanpa ada kesulitan sedikit pun. Wadaru daru khidmatin wa ibadatin, dan alam ini, alam dunia ini merupakan tempat kita berkhidmat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. La daru tana'umin wa la daru syahwatin, bukan tempat untuk bersenang-senang dan bukan tempat untuk mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Ustuhiqqal lauma bidzalika wa ta'yiru min sayyidi, maka dia berhak mendapatkan cacian dan makian dari tuannya dengan sebab yang demikian. Karena dunia ini tempat kita berkhidmat dan beribadah kepada Allah, dan padahal kita bisa mengerjakan itu semua, cuma gara-gara kita mementingkan syahwat kita tinggalkan itu. Itulah yang menyebabkan kita mendapatkan cacian dan makian. Begitu Bang. Biasanya orang nggak mau infak itu bukan karena dia nggak punya, bukan karena dia nggak bisa, nggak mau infak. Cuma karena dia lebih mementingkan dirinya aja. Itulah yang membuat dia akibatnya menerima cacian dan makian. Padahal nggak bisa. Meskipun kayak Mas Wahyu, kayak Bang Yandri, sebenarnya bisa. Kayak Bang Dika, sebenarnya bisa. Kamu orang bisa sebenarnya. Cuma karena mungkin kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita nggak kerjain. Gimana Bang? Ya kan diajarin gampang. Hari ini kita dapat 50.000, tinggal pisahin 5.000-nya kan kecil, nggak seberapa. Hari ini dapat 20.000, ya udah tinggal sisain 2.000-nya, simpen buat infak. Kan bisa sebenarnya. Cuma karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri, ongkoh nggak ngerasa cukup kan, habis 2.000,
kain pakai lengkap. Padahal bisa. Fata'ammal hadzal asla rasyidan. Maka renungkanlah dasar ini, maka kamu akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lah, habis ini. Fahadhil jumlatul lati aradna bayanaha fi islahin nafsi wa iljamiha biljamit taqwa far'aha haqqaha wa tafiz biha jiddan tafuz bil khairil katsiri fid daraini insyaallah ta'ala. Maka semua yang telah kami jelaskan di dalam bab ini tentang memperbaiki diri, memperbaiki nafsu, dan merantainya dengan rantai-rantai takwa, mengikatnya dengan rantai-rantai takwa. Bisa kalau dikalungin kagak paham gitu kan. Fara'aha haqqaha, maka jagalah hak-haknya. Wahtafiz biha jiddan, dan betul-betul perhatikan hak-haknya. Tafuz bil khairil katsiri fid darain, maka kamu akan sukses mendapatkan kebaikan yang melimpah fid darain, di dua alam ini. Insyaallah ta'ala. Wallahu waliyut taufiqi wal ismati bifadli. Dan Allah yang memberikan taufik dan perlindungan dengan karunia. Terusin. Udah ganti bab. Apa? Udah pada 1 jam itu kan ya? Yang mana belum ya? Terusin. Terus. Gimana, Ustaz? Serah. Faslun fi mu'alajatid dunya wal khalqi wasyaitoni wan nafsi. Pasal yang berkaitan dengan cara mengalahkan, melewati rintangan dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Karena 4 hal ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk ibadah, yang membuat kita berat untuk beribadah. Cuma 4 ini: dunia, makhluk, setan, dan diri kita sendiri. Fa'alaika ayyuhar rajul bibaddil majhudi fi qat'i hadhil aqabati aqabatil azimatit tawilati.
Fa'alaika ayyuhar rajul, maka kewajiban bagi kalian, atas kalian wahai orang-orang, bibadil majhudi, untuk mengerahkan segala kekuatan kalian, semua kekuatan kalian, fi qat'i hadhil aqabatil azimatit tawilah, untuk melewati tingkatan yang besar ini, yang panjang. Udahnya besar, panjang. Allah hari fa innaha a'zamul aqabati syiddatan wa aktaruha mu'natan wa akbaruha afatan wa fitnatan. Karena sesungguhnya tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling sulit, wa aktaruha mu'natan, dan paling membutuhkan dan sangat membutuhkan bekal yang banyak, wa akbaruha afatan wa fitnatan, dan paling besar bencananya dan fitnahnya. Makanya sampai kita diperintah untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang kita punya untuk melewati tingkatan ini. Fa inna man halaka minal khalqi kullihim innama in qata'u an tariqil haqqi imma bisababi dunya aw khalqin aw syaitanin aw nafsin. Fa inna man halaka minal khalqi kullihim, sesungguhnya orang-orang yang celaka semuanya, innama in qata'u an tariqil haqqi, mereka terhenti untuk berjalan menuju Allah, imma bisababi dunya, penyebabnya yang pertama dengan sebab dunia, au khalqin, atau dengan sebab makhluk, au syaitonin, atau dengan sebab setan, au nafsin, atau disebabkan dirinya sendiri. Orang terputus dari jalan Allah, terhenti untuk beribadah kepada Allah, penyebabnya itu dia 4. Kalau bukan karena dirinya sendiri, yang kedua bisa jadi karena keluarganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga bisa jadi karena hartanya atau kerjaannya, usahanya. Yang keempat baru udah bisa jadi karena setan. Alhamdulillah. Jadi banyak itu tuh 4 itu. Walaqad dzakarna fi kutubina al-musannafati min kitabil asrari wal ihya'i wal qurbati ma yab'atu 'alal ihtimami bidzalika. Dan sungguh sudah kami jelaskan di dalam kitab-kitab yang kami susun, dari kitab Al-Asrar fi Mu'amalatiddin din, dan kitab Ihya'i Ulumuddin, dan kitab Qurbah ma yab'atu 'alal ihtimami bidzalika, hal-hal yang bisa mendorong kita untuk memfokuskan perhatian kita terhadap semua hal itu. Mau boleh dengar aja. Apa sih? Ngapa dengar aja? Wa maqsudu hadzal kitabi anni sa'altullaha ta'ala an yudli'ani ala sirri mu'alajatin nafsi
wa an yuslihani wa yuslihabi faktasortu fi hadzal kitab syarifi ala nukatin wajizatil lafzi goziratil makna tuqni'u man ta'ammalaha wa tada'uhu ala wadihatin minat tariqi insyaallah ta'ala. Wa maksudu hadzal kitabi, dan tujuan disusunnya kitab ini Anni sa'altullah ta'ala, bahwasanya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yutli'ani ala sirri mu'alajatin nafsi, agar Allah menampakkan untukku, memberikan untukku ala sirri mu'alajatin nafsi, rahasia-rahasia dalam rangka mengobati nafsu, melawan nafsu. Alif asalnya mengobati, menyembuhkan. Wa an yuslihani, dan agar Allah memperbaiki diriku, wa yuslihabi, dan memperbaiki orang lain dengan sebab diriku. Faktasortu fi hadzal kitab syarifi ala nukatin wajizatil lafzi ghaziratil makna, maka aku ringkas kitab ini, kitab yang mulia ini, atas catatan-catatan dengan redaksi yang singkat. Paham ada redaksi ya? Wajizatil lafzi, redaksi yang singkat, kagak bertele-tele. Ghaziratil makna, dengan makna yang dalam. Singkat kalimatnya, redaksinya singkat, tapi maknanya dalam, maknanya luas. Tuqni'u man ta'ammalaha, yang bisa dianggap cukup oleh orang-orang yang merenungkannya. Wa tada'uhu ala wadihatin minat tariqi, dan aku biarkan catatan-catatan ini dengan jelas dari cara-cara untuk beribadah kepada Allah, insyaallah ta'ala. Udah singkat, maknanya dalam, dan dijelaskan dengan gamblang. Wa hadzal faslu binukatin fi mu'alajatid dunya wal khalqi wasyaitoni wan nafsi, dan pasal ini mencakup catatan-catatan tentang bagaimana mengatasi rintangan dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Jadi pasal ini fokus bagaimana cara kita melewati rintangan 4 hal ini, agar diri kita tidak menghalangi kita untuk ibadah, agar keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak menghalangi kita untuk ibadah, agar harta yang kita miliki tidak menghalangi kita untuk ibadah, yang keempatnya agar kita tidak dihalangi oleh setan untuk ibadah. 4.
Udah. Apa Ustaz? Hah? Watada'u. Dan membiarkannya dengan jelas tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Membiarkannya dengan jelas. Dengan jelas. Udah. Mau lanjut lagi orang. Makin lama. Lebih banyak. Ammad dunya jam 2 dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.